Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Ibu Hartini Wijaiswara, ahli utama dari Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka saya akan mencoba untuk share terkait dengan salah satu fungsi DPRD, baik itu DPRD provinsi maupun kabupaten kota, yaitu terkait dengan fungsi pembentukan Perda, di mana ini merupakan fungsi yang sangat strategis terkait dengan DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Di sini saya hanya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana pelaksanaannya, jadi bagaimana operasionalnya, jadi pelaksanaan fungsi pembentukan Perda ini. Baik, bahwa di video saya kaitannya dengan fungsi umum DPRD, saya sudah menjelaskan secara garis besar kaitannya dengan pembentukan Perda itu sendiri adalah dimulai dari bagaimana menyusun program pembentukan Perda, dan ini disusun bersama antara DPRD dengan kepala daerah. Kemudian yang berikutnya membahas Perda bersama kepala daerah, kemudian juga mengajukan usul Raperda, rancangan peraturan daerah. Baik, bagaimana pelaksanaan fungsinya? Ini yang harapannya difahami oleh semua pimpinan maupun anggota DPRD dalam hal ini, yaitu bahwa kaitannya dengan yang pertama adalah program pembentukan Perda, ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Sudah barang tentu berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan, dengan isu-isu, dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, yang harus dijawab dengan Perda. Kemudian program pembentukan Perda ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah. Jadi memang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, ini ada dua, antara DPRD dan kepala daerah ini harus memiliki hubungannya yang sinergis dalam hal ini. Kemudian bagaimana tata cara penyusunan program pembentukan Perda ini, yaitu di sini penyusunan dilaksanakan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Kemudian bahwa program atau Perda, program pembentukan Perda ini memuat daftar urutan. Jadi daftar urutan dari yang mana ini dalam jangka waktu 1 tahun, berdasarkan, jadi berdasarkan skala prioritas, skala prioritas pembentukan Perda. Jadi di sini selama 1 tahun itu bagaimana daftar, urutan. Jadi urutan secara prioritas yang disusun secara prioritas, kaitannya dengan pembentukan rancangan Perda. Bahwa dari mana itu semua? Ranperda disusun berdasarkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi misalkan
ada di sana ada undang-undang, ya ada PP gitu ya. Kemudian ada Perpres ya. Jadi ini perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah rencana pembangunan daerah. Ya, jadi terkait dengan rencana pembangunan daerah. Ya. Kemudian kaitannya dengan otonomi daerah dan juga tugas pembatuan. Ya. Jadi di sini dan juga terkait dengan aspirasi masyarakat daerah. Jadi ini dasar penyusunan rancangan peraturan daerah. Kemudian hasil dari penyusunan program pembentukan perda ini ya, adalah program pembentukan perda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Oke. Kemudian terkait dengan pengajuan rancangan perda dari DPRD. Jadi DPRD dapat mengajukan rancangan perda. Bagaimana? Ya, dari mana gitu ya? Jadi kaitannya dengan rancangan perda yang berasal dari DPRD ini bisa diusulkan oleh komisi atau gabungan komisi. Ya. Kemudian juga bisa diusulkan oleh anggota DPRD. Bisa diusulkan oleh badan pembentukan perda. Yang mana ya, bahwa itu semua rancangan itu ya dikoordinasikan, ya usulan itu dikoordinasikan dengan badan ya, pembentukan perda ya, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD. Kemudian rancangan yang diajukan ya itu dilengkapi dengan rancangan perda yang diusulkan oleh DPRD yang berasal dari komisi atau gabungan komisi atau anggota DPRD atau badan pembentukan perda itu dilengkapi dengan dokumen. Ya. Apa? Ya, yang pertama adalah penjelasan atau keterangan atau naskah akademiknya. Kemudian yang kedua, ya, daftar nama dan tanda tangan pengusul. Jadi daftar nama dan tanda tangan pengusul. Itu ketika rancangan perda itu diajukan oleh DPRD. Kemudian, bagaimana penyusunan rancangan perda di DPRD kabupaten kota? Ya, itu dilaksanakan dalam rapat paripurna, di mana bahwa pengusul itu memberikan penjelasan ya kaitannya dengan perdanya itu, ya. Kemudian dilanjutkan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan atas usul yang tadi disampaikan. Kemudian pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Kemudian dalam rapat paripurna memutuskan usulan perda berupa, jadi keputusan ya, dari rapat paripurna itu bisa persetujuan ya, atas rancangan ya perda tadi, begitu ya, atas perda tadi, atau persetujuan dengan pengubahan atau penolakan. Jadi ada 3 alternatif ya, keputusan dari rapat paripurna, yaitu yang pertama adalah menyetujui ya, atau ya, bisa juga menyetujui tetapi dengan mengubah ya, pengubahan ya, beberapa aspek sudah barang tentu, kemudian bisa juga penolakan. Kemudian dalam hal persetujuan dengan perubahan
pimpinan DPRD menugaskan komisi, kemudian juga badan pembentukan perda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut. Yang kemudian setelah disempurnakan disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD. Baik, ya, saya rasa ya ini hal-hal pentingnya ya kaitannya dengan penyusunan rancangan ya peraturan daerah ya, dan untuk mungkin lebih detailnya lagi ya nanti akan bisa kita bicarakan di forum yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, atas segala kekurangannya. Diakhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.